Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Cantika Maharani dan Andika Nanda Septian. Kelompok kami akan menjelaskan tentang tarekat. Oke, yang pertama yaitu pengertian tarekat. Tarekat atau at-tarikah secara bahasa bisa berarti jalan, cara, metode, sistem, mazhab, aliran, atau keadaan. Sedangkan secara istilah adalah jalan atau metode khusus bagi orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah melalui tahapan-tahapan makhamat. Tarekat adalah jalan yang ditempuh para sufi. Dapat pula digambarkan sebagai jalan yang berpangkal dari syariat, sebab jalan-jalan utama disebut syar, sedangkan anak jalan disebut tarik. Yang selanjutnya yaitu sejarah tarekat. Tarekat pertama kali muncul pada abad ke-6 dan 7 Hijriah ketika tasawuf menempati posisi penting dalam kehidupan umat Islam dan dijadikan sebagai falsafah hidup. Pada periode ini, tasawuf memiliki aturan, prinsip, dan sistem khusus, sedangkan sebelumnya tasawuf dipraktikkan secara individual tanpa adanya ikatan satu sama lain. Dalam perkembangan selanjutnya, tarekat menjadi semacam organisasi atau perguruan dan kegiatannya pun semakin meluas, tidak terbatas hanya pada zikir dan wirid atau amalan-amalan tertentu saja. Bahkan ada beberapa tarekat yang melibatkan diri dalam kegiatan politik seperti tarekat Sanusiyah, tarekat Tijaniyah. Yang selanjutnya yaitu macam-macam tarekat. Yang pertama yaitu Thariqah Naqsabandiyah. Pendiri Thariqah Naqsabandiyah ialah Muhammad bin Bahauddin Al-Huwaisi Al-Bukhari 717 sampai 791 Hijriah. Yang kedua yaitu Thariqah Qadariyah. Pendiri Thariqah Qadariyah adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama yang syahid pengikut mazhab Hambali. Yang ketiga yaitu Thariqah Satsiliyah. Pendiri Thariqah Satsiliyah adalah Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili, seorang ulama dan sufi besar. Yang keempat yaitu Thariqah Rifaiyah. Pendiri tarekat Rifaiyah adalah Abul Abbas Ahmad bin Ali Ar-Rifai. Yang kelima yaitu Tarekat Khalawatiyah. Tarekat Khalawatiyah ialah suatu cabang dari tarekat Suhrawadiyah yang didirikan di Baghdad oleh Abdul Qadir Suhrawardi dan Umar Suhrawardi. Yang keenam adalah tarekat Khalidiyah. Cabang Naqsabandiyah di Turkestan mengaku berasal dari tarekat Taifuriyah dan cabang-cabang yang lain terdapat di Cina, Kazan, Turki, India, dan Jawa. Yang ketujuh yaitu tarekat Samaniyah. Nama tarekat ini diambil daripada nama seorang guru tasawuf yang masyhur disebut Muhammad Saman, seorang guru tarekat yang ternama di Madinah. Yang kedelapan yaitu tarekat Rifaiyah. Tidak banyak kita mengetahui tentang tarekat ini meskipun namanya terkenal di Indonesia karena tabuhan rebana yang namanya di Aceh
Rapai. Perkataan yang terambil dari Rifai, pendiri dan penyiar tarekat ini, begitu juga dikenal orang Sumatera, pemain debus. Yang kesembilan yaitu tarekat Aidrusiyah, salah satu daripada tarekat yang masyhur dalam kalangan Ba'alawi ialah Al-Aidrusiyah, terutama dalam tasawuf akidah. Yang ke-10 yaitu tarekat Al-Haddad. Sayyid Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad dianggap salah seorang kutub dan arifin dalam ilmu tasawuf. Yang ke-11 yaitu tarekat Tijaniyah, salah satu tarekat yang terdapat di Indonesia. Di samping tarekat-tarekat yang lain ialah tarekat Tijaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Nada Septian dari kelompok 13. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi setelah sebelumnya tadi telah disampaikan oleh Saudari Cantika mengenai materi pengertian, sejarah, serta macam-macam dari tarekat. Materi selanjutnya yaitu tokoh-tokoh tarekat. Tokoh tarekat di dunia Islam. 1. Al-Maqdisi. Al-Maqdisi adalah seorang tokoh tarekat yang melaporkan bahwa kelompok yang paling berpengaruh pada zaman permulaan timbulnya tasawuf ialah kelompok Karomiyah. Selain itu, Al-Maqdisi juga melaporkan pula bahwa di Shiraz terdapat para sufi. Mereka berzikir di masjid sesudah sholat Jumat serta membaca sholawat dari atas mimbar. Kedua, Abu Sa'id bin Abi Al-Khair. Abu Sa'id bin Abi Al-Khair adalah seorang tokoh tarekat yang lahir di Khorasan pada tahun 967. Beliau dikenal sebagai sufi pertama yang menerapkan aturan kepada para murid dalam kehidupan qanaah. 3. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah seorang tokoh yang mendirikan tarekat Qadariyah di Baghdad. Riwayat hidupnya disebut Munaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan terdapat berbagai versi terjemahan. Karangannya antara lain adalah Futuh Al-Ghaib dan Al-Fatah Al-Rabbani. 4. Abdul Qadir Abu Najib Al-Suhrawardi. Abdul Qadir Abu Najib Al-Suhrawardi adalah pendiri tarekat Suhrawardiyah. Beliau merupakan seorang murid dari Ahmad Al-Ghazali, saudara Imam Al-Ghazali. Namun, tokoh yang lebih dikenal dalam tarekat ini adalah Abu Hafs Umar Suhrawardi sebagai pengarang kitab Amarid Al-Ma'arif yang merupakan salah satu kitab tasawuf dan dipelajari di madrasah-madrasah India dan di beberapa pesantren di Indonesia. 5. Syekh Ahmad bin Ali Al-Rifai. Syekh Ahmad bin Al-Rifai adalah tokoh yang mendirikan tarekat Rifaiyah di Mesir. Tarekat ini muncul berdiri sendiri tanpa tarekat-tarekat yang lain, dalam artian bukan bacaan dari tarekat Qadariyah. Pengikut tarekat Rifaiyah dikenal dengan sebutan Darwishi yang berteriak karena sangat keras dalam berzikir. Mereka terkenal karena dapat melakukan keajaiban yang luar biasa, seperti makan benda-benda yang berbahaya, menyentuh benda-benda tajam dan tidak terluka. 6. Bahauddin Naqsabandiyah. Bahauddin Naqsabandiyah merupakan tokoh dari Turkistan yang mendirikan tarekat Naqsabandiyah di Bukhara. Tradisi Naqsabandi mengajarkan 11 aturan dalam suluk, dan pada perkembangan berikutnya tarekat ini dikembangkan dengan tarekat Qadariyah menjadi tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. 7. Abdullah Syattar. Abdullah Syattar adalah seorang tokoh dari India yang mendirikan tarekat Syattariyah. Dari India, tarekat ini berkembang sampai ke Makkah dan Madinah. 8. Abu Hasan Asyadzili. Abu Hasan
Abu Hasan Asy-Syadzili adalah seorang tokoh yang mendirikan tarekat Syadzillah. Sebagian ajaran ini dipengaruhi oleh Al-Ghazali dan Al-Makki. 9. Ahmad Al-Yasafi dan Abd-Kholiq Al-Ghuswadani. Ahmad Al-Yasafi adalah seorang tokoh yang mendirikan tarekat Yasafiyah yang kemudian disusul dengan tarekat Khawajaghawiyah yang disponsori oleh Abd-Kholiq Al-Ghuswadani. Kedua tarekat ini menganut paham tasawuf Abu Yazid Al-Bustami yang dilanjutkan oleh Abu Al-Faramadi dan Yusuf bin Ayyub Al-Hamdani. 10. Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasain Al-Khotabi Al-Kabari. Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Husain Al-Khotabi Al-Kabari atau yang dikenal dengan Rumi adalah seorang penyair sufi yang lahir di Afghanistan. Beliau juga merupakan guru nomor 1 yang mendirikan tarekat Maulawiyah. 11. Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Al-Mukhtar At-Tijani. Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Al-Mukhtar At-Tijani adalah salah seorang tokoh dari gerakan Neo-Sufisme. Beliau merupakan tokoh yang mendirikan tarekat Tijaniyah. 12. Syekh Muhammad bin Abd Al-Karim Al-Saman Al-Madani Al-Khadiri Al-Khubaisi. Syekh Muhammad bin Abd Al-Karim Al-Saman Al-Madani Al-Khadiri Al-Khubaisi atau yang dikenal dengan Syekh Saman adalah seorang tokoh yang mendirikan tarekat Samaniyah. Beliau menyusun cara mendekatkan diri dengan Allah yang kemudian dikenal dengan sebagai Thariqah Samaniyah. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh tarekat di Indonesia. 1. Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrini. Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrini adalah seorang tokoh pertama kali yang memulai perkembangan tarekat di Indonesia. Hamzah Fansuri wafat pada tahun 1610 Masehi, sedangkan Syamsuddin As-Sumatrini yang merupakan murid dari Hamzah Fansuri wafat pada tahun 1630 Masehi. Kedua tokoh ini dikenal menganut paham penyatuan manusia dan Tuhan atau wahdatul wujud. 2. Syekh Abdur Rauf As-Sinkili. Syekh Abdur Rauf Al-Sinkili adalah seorang tokoh yang memperkenalkan tarekat Syatariyah di Aceh pada tahun 1679 Masehi. Organisasi ini menjadi jelas dan dapat ditelusuri perkembangannya melalui silsilah hubungan guru dan murid sampai ke beberapa daerah di Indonesia. 3. Syekh Abdullah Arif. Syekh Abdullah Arif adalah seorang penyiar pertama di Aceh pada abad ke-12 Masehi. Beliau juga mengajarkan ajaran penyatuan manusia dengan Tuhan atau yang disebut dengan wahdatul wujud. 4. Wali Songo. Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus merupakan salah seorang tokoh yang menjadi penyiar agama Islam pertama yang merupakan tokoh tasawuf yang mengajarkan paham-paham tarekat. Namun, mengenai aliran tarekat yang dianut oleh Wali Songo ini belumlah jelas. Dalam babat Tanah Jawi, hanya dinyatakan bahwa Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus mengajarkan ilmu Abdul Qadir. 5. Syekh Yusuf Tajul Khalwati. Syekh Yusuf Tajul Khalwati adalah ulama besar di Makassar yang dikenal dengan seorang sufi yang menerima banyak ijazah tarekat seperti tarekat Qadariyah dari Nuruddin Ar-Raniri, tarekat Naksabandiyah dari Muhammad Abdul Baqi Billah Ba'lawiyah dari Sayyid Ali, tarekat Syatariyah dari Barahanuddin Al-Mula bin Ibrahim, dan tarekat Khalwatiyah dari Abdul Barakat Ayub bin Ahmad. Untuk materi selanjutnya yaitu ajaran-ajaran tarekat. 1. Tarekat Qadariyah.
Tarekat Qadiriyah ini mengamalkan dan mengajarkan zikir dan wirid tertentu dan mengajarkan cara mengatur nafas pada waktu berzikir. Ajaran ini adaptasi dari teori emanasi yang tidak lama kemudian sangat populer di Indonesia. 2. Tarekat Suhrawardiyah. Ajaran dan ritual tarekat ini terdapat pada kitab Awarif al-Ma'arif yang banyak membicarakan tentang latihan rohani dan praktis. Di antaranya yaitu A. Ma'arif, yaitu mengenal Allah dengan bentuk terperinci dengan memahami bahwa Allah sajalah wujud hakiki dan pelaku mutlak. B. Fakhar, bermakna tidak mengumpulkan harta yang merupakan hakikat manusia yang memiliki arti sebuah sifat alami, baik memiliki atau tidak memiliki harta. C. Tawakul, yaitu mempercayakan segala urusan kepada pelaku mutlak, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mempercayakan jaminan rezeki kepadanya. D. Mahabbah, yaitu kecenderungan hati untuk memperhatikan keindahan atau kecantikan sebagai rasa cinta kepada Allah. E. Fana dan baqo. Fana berarti akhir dari perjalanan menuju Allah, sementara baqo berarti awal dari perjalanan kepada Allah. 3. Tarekat Rifaiyah. Tarekat Rifaiyah ini lebih mengutamakan ajaran zuhud untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarekat Rifaiyah lebih mementingkan kesempurnaan moral dengan jalan mempribadikan sifat-sifat terpuji dan menjauhkan sifat-sifat tercela. 4. Tarekat Naqsabandiyah. Tarekat Naqsabandiyah ini mengajarkan cara berdoa, baca Al-Quran, dan berzikir yang sangat sederhana. Namun, tarekat ini lebih mengutamakan zikir dalam hati daripada zikir dengan lisan. 5. Tarekat Syatariyah. Ajaran tarekat Syatariyah ini menganut paham wahdatul wujud. Selain itu, tarekat ini juga mengajarkan ajaran talqin, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum seseorang dibaiat menjadi anggota tarekat dalam menjalani dunia tarekat. Tidak hanya itu saja, tarekat Syatariyah ini juga mengajarkan 7 macam zikir muqaddimah yang disesuaikan dengan 7 macam nafsu manusia. 6. Tarekat Syadziliyah. Tarekat Syadziliyah mengajarkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir batin, yaitu secara konsisten atau istiqomah, sabar dan tabah dalam menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya. Selain itu, tarekat Syadziliyah ini juga mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam ucapan dan perbuatan. 7. Tarekat Yasafiyah dan Khawajagawiyah. Kedua tarekat ini menganut paham tasawuf Abu Yazid al-Bustami yang mengajarkan al-fana, al-baqo, dan ijtihad, yaitu suatu ajaran mengenai paham meniadakan diri, yang mana kesadaran rohani merupakan hal yang kekal saat bersatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Tarekat Maulawiyah. Tarekat Maulawiyah ini mengajarkan ajaran sufistik beraliran Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi adalah seorang sufi yang memperkenalkan tarian The Whirling Dervishes, tarian sufistik. Ajaran yang ditekankan dalam tarekat Maulawiyah ini lebih terkenal pada sisi musik sufistik. 9. Tarekat Tijaniyah. Tarekat Tijaniyah mengajarkan berbagai ajaran yang memiliki intisari, di mana sebagai upaya untuk mengkosongkan jiwa dari sifat-sifat lupa terhadap Allah dan mengisinya secara terus-menerus dengan menghadirkan jiwa kepada Allah melalui zikir terhadap zat, sifat-sifat, dan hukum-hukum perbuatan Allah. 10. Tarekat Samaniyah. Tarekat Samaniyah mewiridkan bacaan zikir yang biasanya dilakukan secara bersama pada malam Jumat di masjid dan musala sampai tengah malam. Selain itu, ibadah yang diamalkan dalam tarekat ini
adalah sholat asyirak, 2 rakaat, sholat sunnah duha, dan memperbanyak riadah, serta menjauhkan diri dari kesenangan duniawi. Demikianlah singkat presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.